Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Pertanyaan pertama, ketika kebelet ingin buang air saat sholat berjamaah, apa yang harus kita lakukan saat kita kebelet ingin buang air saat kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Pertanyaan kedua, sebab mandi wajib lebih dari satu, mandi wajibnya berapa kali? Contoh, seorang wanita habis berhubungan dengan suaminya, kemudian setelah itu belum sempat mandi, dia haid lagi. Apakah nanti setelah haid dia mandinya 2 kali? Mandi sebab bersetubuh, kemudian mandi sebab haid. Itu nanti akan dijawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hukum membaca talqin. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai akhir. Sekarang mari kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jakarta Timur ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat kita sholat berjamaah di masjid dan tiba-tiba sakit perut atau kebelet ingin buang air besar, sementara bacaan imamnya cukup lambat. Terima kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita sholat berjamaah di masjid dan tiba-tiba sakit perut atau kebelet ingin buang air besar, sementara bacaan imamnya cukup lambat. Kepada saudara yang bertanya atau saudari yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapat Anda lakukan adalah memutus sholat berjamaah Anda atau yang biasa disebut dengan mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Mufarokoh itu memisahkan diri dari sholat berjamaah. Hal yang demikian itu sah dilakukan. Jadi seseorang itu boleh memisahkan diri dari sholat berjamaah. Hanya saja ketika seseorang itu memisahkan diri dari sholat berjamaah, itu menjadi sebab hilangnya pahala sholat berjamaahnya, kecuali kalau mufarokoh itu dilakukan karena adanya uzur. Uzurnya apa? Seperti sakit perut yang memberatkan, seperti saudara yang tanyakan tadi, atau karena ingin menolong orang yang sakit yang memerlukan bantuan secepatnya, dan lain-lain sebagainya. Maka di saat-saat seperti itu, makmum boleh memutus sholat berjamaahnya tanpa harus membatalkannya. Kemudian mempercepat sholatnya, setelah itu bergegas menunaikan hajatnya tersebut. Adapun cara mufarokoh atau cara memisahkan diri dari imam adalah cukup dengan niat di dalam hati memisahkan diri dari imam. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat sendiri-sendiri sesuai dengan irama sholat yang kita inginkan. Dalam hal ini dianggap tidak mengapa jika sholat kita mendahului sholatnya imam. Karena kenapa? Karena kita telah berniat memisahkan diri dari imam. Jadi kepada saudara yang bertanya, Anda boleh memisahkan diri dari imam atau mufarokoh. Kemudian setelah itu mempercepat sholat Anda. Tidak mengapa mendahului sholatnya imam, karena kita memang statusnya sudah bukan sebagai makmum lagi. Kita mempercepat sholat kita, kemudian kita segera menunaikan hajat kita tadi. Dalam hal ini buang air. Wallahu a'lam bishawab. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya hamba Allah ingin bertanya, apabila seseorang mengalami 2 sebab yang mengharuskan mandi wajib, apakah mandi wajibnya juga harus 2 kali? Contoh, seorang wanita yang disetubuhi oleh suaminya dan belum sempat mandi wajib, tiba-tiba ia keluar darah haid. Apakah mandinya juga harus 2 kali, yaitu mandi karena junub bersetubuh dan juga mandi karena haid? Mohon penjelasannya. Baiklah, kepada saudara yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang mengharuskan mandi wajib. Sebelum kami masuk kepada jawabannya, kami ingin kembali mengulang sedikit atau secara ringkas tentang hal-hal yang mengharuskan seseorang itu mandi wajib
ketika akan melaksanakan suatu ibadah, ya seperti sholat dan sebagainya. Ya, yang pertama yang mengharuskan seseorang itu harus mandi wajib, ilajul hasyafati fil farji. Ya, masuknya hasyafah ke dalam farji. Ya, apa itu hasyafah? Jadi hasyafah itu adalah kuncup kepala kemaluan laki-laki atau kepala kemaluannya laki-laki, itu disebut dengan hasyafah. Ya, fil farji. Adapun farji adalah kemaluannya perempuan. Ya, jadi ketika ujung kepala kemaluannya, mohon maaf, laki-laki itu sudah masuk ke dalam kemaluannya perempuan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Ya, jadi tidak harus masuk semuanya. Ya, cukup yang masuk itu kepala kemaluannya, ke dalam kemaluannya perempuan, itu sudah mengharuskan mandi. Adapun kalau hanya bersentuhan, itu belum termasuk kategori bersetubuh, belum mewajibkan mandi. Ya, jadi bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Ya. Kemudian yang kedua yang mengharuskan mandi, khurujul maniyyi, keluarnya air mani. Ya, keluarnya air mani itu meskipun tanpa bersetubuh. Ya, kalau tadi yang pertama bersetubuh meskipun tanpa keluar air mani. Kemudian yang kedua keluarnya air mani meskipun keluarnya itu tanpa bersetubuh. Ya, kemudian yang ketiga hal yang mengharuskan mandi adalah al-haid. Nah, keluarnya darah haid. Ya, ini bagi perempuan. Yang keempat adalah an-nifas, keluarnya darah nifas. Ya, untuk darah haid dan darah nifas itu, wanita itu diwajibkan mandi setelah darah haid atau darah nifasnya terhenti. Ya, sebelum darah haid atau sebelum darah nifasnya terhenti, maka seorang wanita itu diharamkan untuk mandi besar. Ya, diharamkan untuk mandi wajib. Ya, mandi wajibnya nanti setelah darah haid atau darah nifasnya terhenti. Ya, jadi itu yang keempat yang mengharuskan mandi adalah nifas. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang mengharuskan mandi adalah al-wiladah, melahirkan. Ya, melahirkan, ya, baik melahirkannya dengan cara normal atau dengan cara sesar, ya, atau melahirkannya itu yang dilahirkan adalah anak atau bakal anak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah keguguran. Ya, maka itu semua termasuk dalam kategori melahirkan yang mewajibkan mandi. Ya, maka jika seseorang setelah melahirkan dan terbukti ia tidak keluar darah nifas, ya, maka ia harus mandi sebab melahirkannya itu. Ya, akan tetapi jika setelah dia melahirkan, ya, ada darah nifas yang keluar, maka ia menunda mandi wajibnya sampai darah nifasnya terhenti. Ya, karena bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, itu haram hukumnya untuk mandi wajib, haram hukumnya untuk mandi besar. Ya, karena kenapa? Karena tujuan daripada mandi wajib itu adalah untuk mengangkat hadas. Sementara orang yang haid atau nifas selama darahnya belum terhenti, maka dimandikan 1000 kali pun dengan mandi wajib, maksud kami itu hadasnya tidak akan terangkat. Ya, jadi yang kelima yang mengharuskan mandi adalah al-wiladah. Kemudian yang keenam adalah al-maut, mati. Ya, untuk orang mati ini yang wajib memandikannya bukan dirinya sendiri, akan tetapi yang wajib memandikannya adalah, ya, orang-orang yang hidup, ya, orang-orang yang hidup. Ya, hukumnya fardu kifayah bagi orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Nah, sekarang kita masuk, ya, kepada pertanyaannya tadi. Ya, jika ada dua orang yang yang memiliki dua sebab hadas besar, ya, dalam contoh pertanyaannya tadi itu ada orang yang disetubuhi, mohon maaf, ada wanita yang disetubuhi oleh suaminya, kemudian setelah ia disetubuhi belum sempat mandi dia haid. Ya, maka pertanyaannya tadi apakah dia mandinya wajib 2 kali? Ya, ini jawabannya bahwa jika ada orang yang mempunyai hadas besar lebih dari 1, maka mandi wajibnya cukup sekali. Ya, jadi ini jawabannya sekali lagi kepada saudara yang bertanya bahwa jika ada orang yang mempunyai hadas besar lebih dari satu, maka mandi wajibnya cukup sekali. Contoh, seorang wanita yang hamil tua. Ya, yang hamil tua maksudnya sudah hampir melahirkan. Ya, wanita tadi mohon maaf disetubuhi oleh suaminya. Ya, disetubuhi oleh suaminya. Ya, saat disetubuhi atau saat digauli oleh suaminya, wanita tadi keluar air mani. Ya, keluar air mani. Ya, berarti sebab mandinya sudah 2. Yang pertama bersetubuh, yang kedua keluar air mani. Ya, belum sempat mandi setelah bersetubuh, ya, tiba-tiba wanita yang hamil tua tadi itu melahirkan. Ya, melahirkan. Ya, berarti sebab mandinya sudah 3.
Ya, karena melahirkan juga termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, berarti sebab mandinya atau hadas besarnya sudah 3. Nah, setelah melahirkan, ya, wanita tadi itu keluar darah nifas. Ya, keluar darah nifas. Ya, berarti sebab mandinya itu sudah 4. Pertama bersetubuh, yang kedua keluar air mani saat bersetubuh tadi, yang ketiga melahirkan, ya, yang keempat keluarnya darah nifas. Ya, maka setelah darah nifasnya nanti tuntas, setelah darah nifasnya terhenti, dia wajib mandi besar atau mandi wajib. Ya, mandi wajibnya berapa kali? Jawabnya, mandi wajibnya hanya 1 kali. Ya, bukan 4 kali, tapi mandi wajibnya hanya 1 kali, meskipun sebab mandinya itu tadi dalam contoh di atas ada 4. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, bahwa seseorang yang mempunyai lebih daripada 1 sebab mandi wajib atau memiliki lebih dari 1 hadas besar, maka untuk mengangkat hadas besar tersebut cukup melakukan 1 kali mandi wajib atau mandi besar atau apalah, mandi junub atau mandi haid. Ya, jadi seperti itu. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah komentar atau pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon buat video bacaan talqin mayat. Dan kedua, saya ingin bertanya, apakah betul membaca talqin mayat itu tidak ada tuntunannya sebagaimana yang dituduhan sebahagian orang? Terima kasih. Ya, baiklah, kepada saudara yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terlebih dahulu sebelum kami membuatkan video tuntunan bacaan talqin mayatnya, kami ingin menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu, bahwa ya, membaca talqin setelah mayat dikuburkan itu boleh. Ya, jadi mentalqin mayat setelah selesainya proses penguburan itu boleh, dan kebolehannya disepakati oleh 4 ulama 4 madhab. Ya, jadi kebolehannya disepakati oleh ulama 4 madhab. Namun pada video kali ini kami hanya akan untuk mempersingkat durasi video, kami hanya akan menampilkan ya pendapat dari ulama madhab Syafi'i, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Ya, untuk pendapat ulama dari 4 madhab, teman-teman boleh cek datanya di deskripsi. Ya, silahkan klik link yang kami cantumkan di deskripsi video ini, tentunya nanti setelah menonton video ini ya. Ya, baiklah teman-teman, Al-Imam An-Nawawi, ya, salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Majmu' juz 5 halaman 303. Beliau menuturkan, yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi. Ya, disunnahkan mentalqin mayat segera setelah menguburnya. Ya, fayajlisu 'inda ra'sihi insanun, ya, di mana ada seseorang yang duduk di depan kepalanya si mayat. Wa yaqulu, lalu kemudian orang tersebut mengatakan kepada mayat tersebut atau orang yang sudah dikuburkan tersebut, ya fulan ibna fulan, wahai fulan anaknya si fulan. Ya, atau wa ya Abdullah ibnu amatillah, wahai si fulan anaknya hamba perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, uzkuril ahda, sebenarnya ini isi talqin ya. Ya, ini di antara isi talqin nanti yang akan kita bacakan. Uzkuril ahda alladzi kharajta alaihi min darid dunya, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia. Ya, syahadat alla ilaha illallah, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang maha wahdahu, maha suci Allah, la syarikalah, ya, tidak sekutu baginya, yaitu persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maha suci Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa annal jannata haqqun, sesungguhnya ya surga itu adalah benar. Wa annan nara haqqun, neraka itu benar. Wa annal ba'tsa haqqun, dan sesungguhnya hari kebangkitan itu benar. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ya membangkitkan orang-orang dari kuburnya, ya, dan seterusnya. Ini adalah diantara isi bacaan mayit, isi bacaan talqin terhadap mayat. Ya, jadi ya ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama yang tentunya tidak diragukan lagi ya, keilmuannya dari masa ke masa. Ya, beliau mengatakan yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi fayajlisu 'inda ra'sihi insanun wa yaqul ya fulan ibna fulan. Ya, jadi disunnahkan mentalqin mayat segera setelah menguburkannya. Yang mana caranya itu? Ya, di sini dijelaskan ada orang, ya dalam hal ini kalau kita di sini Pak Imam ya, duduk di sisi kuburannya si mayat.
atau di depan kepalanya si mayat, ya, di sebelah barat, ya, di sebelah baratnya kuburannya, ya, di sebahagian tempat juga ada yang di sebelah kiri, ya. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, ya fulan, maksudnya setelah duduk, ya, mentalkin si mayat atau membacakan talqin kepada si mayat yang baru saja dikuburkan. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini pendapat ulama 4 madhab terhadap bolehnya membaca talqin di sisi mayat yang telah dikuburkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bimbingan atau tuntunan bacaan talqinnya. Ya, namun sebelum kita mulai, ya, nanti di sini ada dalam kurung, ya, dalam kurung. Ya, ini yang dalam kurung itu untuk perempuan. Ya, kharajit kalau laki-laki kharajita, kalau perempuan kharajiti. Ya, kalau uzkur ini untuk laki-laki, kalau uzkuri ini untuk perempuan. Mana lagi? Ya. Nanti kalau kita temukan yang ada di dalam kurung, yaitu untuk perempuan. Ya, kalau surta untuk laki-laki, yang surti ini untuk perempuan. Idza ja'aka fa idza ja'aka ini untuk laki-laki, kalau fa idza ja'aki ini untuk perempuan. Kalau mayatnya perempuan yang di dalam kurung itu kita baca, ya. Ya, untuk mendapatkan nanti teks talqinnya teman-teman boleh menghubungi kami di 0823 4683 0141. Baik, kita baca. Ya, jadi setelah mayat dikuburkan, kita duduk di sisi kepalanya. Ya, kalau kami itu di sebelah baratnya berhadapan dengan kepalanya si mayat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun la yamut, biyadihil khairu yaf'alu ma yasha, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdallah, ya, ini namanya kita ganti Abdullah di sini dengan namanya orang yang mati itu. Kalau misalnya namanya adalah Hasan, ya, kemudian nama bapaknya adalah Ali, ya, maka kita katakan ya Hasan ibn Ali, wahai Hasan putranya Ali. Ya, kalau perempuan mayatnya, ya, kita ganti juga nama perempuan. Ya, misalnya Fatimah, nama orang tuanya, nama bapaknya misalnya siapa? Ya, Ali, ya, Ali juga misalnya. Ya Fatimah binta Ali, ya, seperti itu. Jadi kita ganti dengan namanya si mayat. Ya. Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min darid dunya wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun wa anna al-ba'tha haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna al-mizana haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna liqa'a Allah ta'ala li ahli al-haqqi haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل وإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وبذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, jadi itu adalah
bacaan talqin mayatnya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.